Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi kami di UMKM Janur Batik Kudus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu Yulia Rahmawati, NIM 2019-11405, Anis Melawati 2019-11423, Sita Rahayu Nur Aini 2019-11425, Anggi Eka Octavia 2019-11427, Fauzia Faranita 2019-11459. Bab pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Bab 1, Profil Janur Batik Kudus. Profil UMKM. Janur Batik Kudus berdiri pada tanggal 15 Juni 2015 dengan pendirinya yaitu Bapak Syih Karyadi. Bapak Syih Karyadi merupakan pengusaha batik termuda di Kudus. Tempat UMKM ini berada di Sukoharjo, Gribik, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Awal mula berdirinya Janur Batik Kudus ini karena sebelumnya sang pendiri yaitu Bapak Syih Karyadi pernah bekerja di suatu usaha pembuatan batik yang sudah terkenal. Kemudian beliau tertarik dan mempelajari bagaimana cara membatik yang baik dan benar. Mempelajari bagaimana usaha batik tempat beliau bekerja bisa berkembang besar dan pesat. Dari ketertarikannya tersebut akan seni membatik, di samping itu membatik sendiri juga merupakan hobi dari beliau. Berdirilah UMKM Janur Batik Kudus ini. Visi dan misi batik Janur Kudus ini yaitu dapat mengembangkan batik Kudus, 2. Mengangkat perekonomian rakyat. Bisnis model UMKM Janur Batik Kudus. Model bisnis dari UMKM Janur Batik Kudus ini sendiri termasuk ke dalam bisnis retail produksi batik. Bisnis model kanvas terlampir. Core value usaha Janur Batik Kudus. Core value merupakan hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Setiap karyawan harus tahu persis nilai-nilai apa saja yang harus dijaga dan apa konsekuensinya bila tidak diikuti. Tidak ada usaha yang bisa menjadi besar dan bertahan lama tanpa adanya core value yang kuat. Dalam usaha Janur Batik Kudus, core value usaha terletak pada upaya yang dilakukan pihaknya, yaitu berupa aturan atau tahapan yang harus dilakukan oleh setiap karyawan guna menghasilkan batik dengan kualitas yang unggul. Mulai dari standar yang ditetapkan untuk penggunaan warna yang diterapkan, lamanya penjemuran, dan lain-lainnya. Harus disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat oleh usaha Janur Batik Kudus. Jadi karyawannya harus menjalankan SOP yang telah ada agar UMKM Janur Batik Kudus dapat mempertahankan keciri khasan batik khas Kudus dengan motif yang lebih modern dan terus mengutamakan kualitas produk batiknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab 2 yaitu analisis permodalan dan strategi keuangan UMKM Janur Batik Kudus. Analisis permodalan. Pada UMKM Janur Batik Kudus, modal diperoleh dengan modal sendiri atau tabungan pribadi. Modal sendiri ini memiliki pengaruh positif terhadap modal pinjaman. Penambahan modal yang dibantu oleh pemerintah melalui lembaga keuangan merupakan kekuatan yang nantinya akan memengaruhi bagaimana kelangsungan dari usaha Janur Batik Kudus sehingga dapat mendorong pelaku UMKM untuk menambah jumlah dagangan serta menambah usaha. Selain itu, modal sendiri juga berpengaruh positif terhadap pendapatan. Dari modal yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM akan memengaruhi besar pendapatan yang diterima oleh si pelaku. Hubungan modal sendiri dan pendapatan adalah positif. Hal ini disebabkan oleh modal yang besar, maka pelaku UMKM lebih terjamin dalam pengadaan produknya, dalam hal kontinuitas maupun dalam hal variasi dan jenisnya, sehingga konsumen tertarik melakukan pembelian produk yang akan meningkatkan pendapatan dari pelaku UMKM Janur Batik Kudus. Strategi keuangan. Keuangan merupakan hal
paling vital dalam sebuah bisnis. Dalam strategi keuangan Batik Janur Kudus, arus kas merupakan indikator yang penting dan utama dari keuangan. Kemampuan pelaku UMKM dapat diukur melalui manajemen arus kas yang baik dalam hal menyiapkan dan menyediakan anggaran. Keuangan sebuah UMKM akan dikelola oleh pemilik UMKM Batik Janur Kudus, di mana aktivitas keuangan dengan melakukan metode pembukuan pada mulanya dilakukan secara manual dengan menggunakan pencatatan cash flow. Namun sering perkembangan zaman, pencatatan keuangan UMKM Janur Batik Kudus ini menggunakan teknologi yaitu dengan dibuatnya dompet janur. Sistem pencatatan keuangan UMKM Janur Batik Kudus ini mencatat penghasilan yang telah diperoleh usaha Janur Batik Kudus yaitu dari penjualan produk batiknya sendiri. Sedangkan pengeluaran UMKM Janur Batik Kudus sendiri berasal dari pembayaran gaji karyawan setiap bulannya, bonus kerja, biaya produksi dan operasional, dan biaya tak terduga lainnya yang menyusul. Hambatan dan solusi strategi keuangan dalam UMKM Janur Batik Kudus. Dulu pencatatan arus kas UMKM Janur Batik Kudus ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pencatatan keuangan UMKM-nya. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam proses pencatatan keuangannya. Janur Batik Kudus juga memiliki teknologi untuk pencatatan keuangannya, yaitu dengan menggunakan dompet janur. Teknologi ini dibuat oleh mahasiswa yang pernah PKL di UMKM Janur Batik Kudus. Dengan adanya teknologi pencatatan keuangan tersebut akan memudahkan UMKM untuk mengetahui bagaimana pencatatan keuangan dari Janur Batik Kudus. Meskipun begitu, harus tetap cermat dan teliti dalam proses pencatatannya. Sebuah usaha, termasuk UMKM Janur Batik Kudus ini, harus memiliki arus kas yang kuat agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya sebuah manajemen keuangan dalam bisnis sangat berhubungan langsung dengan arus kas. Jika salah dalam pengelolaan arus kas dalam sebuah bisnis, maka akan menimbulkan permasalahan. Dalam bisnis dan pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Hal ini akan mengakibatkan pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan yang berarti bisnis tersebut mengalami kerugian. Dalam sebuah usaha, baik UMKM Janur Batik Kudus, pembukuan keuangan merupakan salah satu hal yang terpenting. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan dari sebuah usaha. Permasalahan keuangan pada setiap UMKM rata-rata sama, seperti pada UMKM Janur Batik Kudus yang pengelolaan keuangannya masih belum tertata dengan baik dan cermat. Pada masa pandemi COVID-19, omset penjualan dari UMKM Janur Batik Kudus mengalami penurunan, yang tentunya juga berpengaruh pada aliran arus kas usaha. Untuk itu, UMKM Janur Batik Kudus harus melakukan perencanaan bagaimana mengatur pengeluaran dan pemasukan di masa pandemi. Pengeluaran harus lebih ditekan agar pemasukan bisa besar dan dari pengeluaran. Seperti masa pandemi sekarang ini, UMKM berusaha mempertahankan kelangsungan hidup usahanya melalui berbagai strategi. Salah satunya itu strategi keuangannya. Dalam strategi keuangan UMKM di pandemi COVID-19, UMKM Janur Batik Kudus dapat melakukan strategi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan dengan memperhatikan besaran pendapatan yang diperoleh, utang piutang dan risiko bisnis sebelum dan sesudah pandemi. Dengan pengaturan keuangan yang matang akan diharapkan UMKM dapat mengatur pos pendapatan dan pengeluarannya untuk kelangsungan hidup usaha. Yang kedua, membuat efisiensi biaya yaitu dengan membuat matrik pemasukan dan pengeluaran usaha. Yang ketiga, membuat perencanaan bisnis dan yang keempat, memperhatikan aliran arus kas usaha Janur Batik Kudus. Selanjutnya, bab 3, analisis strategi operasional UMKM Janur Batik Kudus. Kegiatan operasional dari UMKM Janur Batik Kudus sebagian besar akan sama dengan usaha pembuatan produk batik pada umumnya, mulai dari pemerolehan bahan baku, pengolahan bahan baku, proses produksi, dan pengemasan. Namun, untuk menjadikan produk batik yang dihasilkan memiliki ciri khas sehingga mampu membedakannya dengan produk batik pada umumnya, UMKM Janur Batik Kudus ini dapat membuat strategi dalam kegiatan operasionalnya.
Berikut ini merupakan rincian strategi operasional yang dilakukan oleh UMKM Jenor Batik Kudus untuk membuat ciri khas dari produk batik yang dihasilkannya. Yang pertama, memilih pemasok alat dan bahan pembuatan batik dari Pekalongan. Bahan baku pembuatan batik dari UMKM Jenor Batik Kudus sendiri diperoleh dari Kota Pekalongan. Pemilihan bahan baku dari Kota Pekalongan dikarenakan di Kudus sendiri belum begitu tersedia pemasok alat dan bahan batik yang cukup lengkap seperti canting, pewarna tekstil, ataupun cap batik. Yang kedua, merekrut tenaga ahli dan mengadakan pelatihan terhadap pegawainya. Untuk lebih meningkatkan kualitas dari produk batik yang dihasilkan, UMKM Jenor Batik Kudus, pemilihan tenaga kerja yang handal atau ahli terhadap bidang perbatikan sangatlah penting, mengingat usaha batik sendiri lebih mengarah kepada keterampilan setiap pekerjanya untuk menghasilkan karya-karya batik yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu meningkatkan desain motif yang kreatif dan menarik. UMKM Jenor Batik berusaha menghadirkan corak, motif, maupun warna yang beragam sehingga semua kalangan dapat memiliki ketertarikan terhadap produknya. Seperti untuk kalangan remaja, Jenor Batik menghadirkan produk batik dengan warna-warna pastel dan motif dedaunan yang sangat cocok untuk kalangan milenial. Selain itu, untuk memberikan ciri khas produknya, yakni sebagai batik dari Kota Kudus, Jenor Batik Kudus memberikan corak berupa gapura Kudus yang merupakan ikon dari Kota Kudus. Selanjutnya yang keempat, yaitu menggunakan metode pembuatan batik yang lebih modern, seperti dengan penggunaan cap batik untuk meningkatkan produksi. Jenor Batik Kudus juga berusaha untuk meningkatkan target produksinya. Terbukti dengan penambahan alat produksi berupa alat cap motif batik yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya yang kelima, mempertahankan kualitas produk dan terus melakukan inovasi. Bagi UMKM Jenor Batik Kudus, kepercayaan pelanggan sangatlah penting. Untuk itu, pihaknya sangat berusaha untuk menjaga kepercayaan pelanggan tersebut dengan selalu menjaga kualitas produk batik yang dihasilkan dan terus memberikan inovasi-inovasi baru agar pelanggan tidak jenuh. Selanjutnya, hambatan dan solusi strategi operasional UMKM Jenor Batik Kudus. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kegiatan operasional UMKM Jenor Batik Kudus juga mengalami perbedaan dari sebelumnya, dari mulai bahan baku pembuatan, proses produksi, tenaga kerja, hingga produk jadinya. Dalam hal bahan baku pembuatan selama pandemi COVID-19, harga bahan baku pembuatan batik mengalami kenaikan harga sehingga berpengaruh pada pengeluaran usaha. Proses produksi di masa pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan dibanding sebelum adanya pandemi COVID, karena minat beli dari konsumen batik menurun. Karena sebagian besar pendapatan konsumen juga mengalami penurunan. Tenaga kerja yang dimiliki oleh UMKM Jenor Batik Kudus mengalami penurunan pula. Dari sebelum pandemi, memiliki sebanyak 6 karyawan dan setelah pandemi hanya memiliki 3 karyawan. Untuk menghadapi pandemi COVID, UMKM Jenor Batik Kudus juga melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan membuat produk masker batik. Karena masker untuk masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar bertahan dan tidak terancam oleh kebangkrutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 4, yaitu analisis strategi pemasaran batik Jenor Kudus. UMKM Jenor Batik Kudus dalam melakukan pemasarannya dengan membuat strategi pemasaran, yaitu melalui bauran pemasaran. UMKM Jenor Batik Kudus mengusahakan untuk memaksimalkan produk yang dihasilkan agar berkualitas, dengan harga yang mampu bersaing, dan memasarkan produk dengan sebaik mungkin. Produk, harga, dan cara pemasaran produk termasuk dalam unsur bauran pemasaran. Strategi pemasaran ini dilakukan usaha Jenor Batik Kudus dengan tujuan untuk menarik minat konsumen agar mau membeli produk batik yang dihasilkan.
UMKM Janur Batik Kudus memproduksi batik sangat memperhatikan kualitas produk dan inovasi terhadap motif batiknya. Melalui kualitas produk yang baik, maka akan memberikan dampak terhadap kepuasan dan kepercayaan konsumen kepada UMKM Janur Batik Kudus. UMKM ini menghasilkan produk dengan motif dan warna dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Motif yang dihasilkan memiliki ciri khas batik Kudus. Strategi harga dalam bauran pemasaran yang dilakukan yaitu menempatkan harga agar sesuai dengan pendapatan konsumen. Tempat atau toko dari Janur Batik Kudus relatif mudah ditemukan meskipun berada di dalam desa. UMKM Batik Janur Kudus masih menggunakan cara manual untuk memasarkan produknya dengan cara menerima permintaan khusus dari pelanggan dan melakukan penjualan di toko. Selain penjualan offline, Batik Janur juga memanfaatkan teknologi yang tersedia seperti toko online untuk memasarkan produknya dengan skala nasional maupun internasional. Usaha ini tidak hanya memproduksi motif batik yang biasa ada di tokonya, tetapi juga bisa menerima permintaan khusus dari pelanggan. Hambatan dan solusi strategi pemasaran UMKM Janur Batik Kudus. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, pemasaran produknya mengalami penurunan dibanding sebelum adanya pandemi COVID. Penjualan produknya mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM Janur Batik Kudus untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. UMKM Janur Batik Kudus melakukan berbagai upaya untuk bertahan di masa pandemi agar tidak mengalami kebangkrutan. Di masa pandemi, pameran expo yang biasanya diselenggarakan di Kota Kudus setiap tahunnya tidak diadakan. Untuk itu, usaha Janur Batik Kudus tidak melakukan kegiatan promosi penjualan di acara expo tersebut. Hal ini juga menurunkan penjualan produk batik. Kegiatan promosi yang tepat di masa pandemi COVID-19 ini yaitu melalui media sosial. Karena adanya pembatasan sosial promosi melalui media sosial sangat dianjurkan untuk menarik minat konsumen. UMKM Janur Batik Kudus telah melakukan kegiatan pemasaran melalui media online, yaitu produk yang dihasilkan dipasarkan melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Peran pemerintah di masa pandemi COVID-19 terhadap UMKM sangat diperlukan untuk mendorong kembalinya perkembangan UMKM yang ada. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada UMKM Janur Batik Kudus, modal diperoleh dengan modal sendiri atau tabungan pribadi. Modal sendiri ini memiliki pengaruh positif terhadap modal pinjaman. Strategi keuangan UMKM Janur Batik Kudus dulu melakukan pencatatan keuangan secara manual, namun seiring perkembangan zaman, pencatatan keuangan dilakukan dengan menggunakan teknologi yaitu dompet janur. Dengan teknologi ini, dengan mudahnya pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan. Meskipun pencatatan keuangan telah dilakukan dengan menggunakan teknologi, tetapi diperlukan juga ketelitian dan kecermatan dalam pencatatan keuangan agar tidak terjadi kesalahan. Janur Batik Kudus melakukan kegiatan operasional usahanya dengan menggunakan alat dan bahan yang bermutu tinggi agar hasil produknya berkualitas baik. Berikut ini merupakan strategi operasional UMKM Janur Batik Kudus. Memilih pemasok alat dan bahan pembuatan batik dari Kota Pekalong, merekrut tenaga ahli dan mengadakan pelatihan terhadap pegawainya, meningkatkan desain motif yang kreatif dan menarik, menggunakan metode pembuatan batik yang lebih modern seperti dengan menggunakan cap batik untuk meningkatkan produksi, mempertahankan kualitas produk, dan melakukan inovasi. UMKM Batik Janur Kudus menggunakan cara manual untuk memasarkan produknya dengan cara menerima permintaan khusus dari pelanggan dan melakukan penjualan di toko. Selain penjualan offline, Batik Janur juga memanfaatkan teknologi yang tersedia seperti toko online untuk memasarkan produknya dengan skala nasional maupun internasional. UMKM Janur Batik Kudus dalam melakukan pemasarannya dengan membuat strategi pemasaran yaitu melalui bauran pemasaran. Saran untuk Batik Janur Kudus selama pandemi penjualan mengalami penurunan penjualan, upaya yang dilakukan salah satunya dengan gencar melakukan promosi usahanya.
Penjualan yang menurun akibat omset yang didapatkan juga mengalami penurunan. Untuk itu diperlukan perencanaan keuangan ulang di masa pandemi agar pengeluarannya tidak lebih besar dari pemasukan sehingga meminimalisir terjadinya kebangkrutan. Itulah presentasi dari kelompok 8. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.